Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit, sebuah kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam yang dia simpan selama bertahun-tahun akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sosoknya yang merupakan pejabat yang baik, dermawan, dan dieluk-elukan sebagai seorang pemimpin, rupanya menyimpan sebuah misteri yang menyebabkan aku, Usep dan Bunga harus menanggungnya setelah dia meninggal. Pak Wira kembali tertunduk. Wajahnya terlihat sedih, bahkan terlihat tetesan air mata yang menetes ke tanah pada saat itu. Setelah kejadian itu aku tidak pernah kembali ke desa, dan mungkin aku kembali sebagai jasad tanpa jiwa yang terbungkus oleh kain kafan sebagai konsekuensi atas apa yang aku lakukan, kata Pak Wira yang kembali bercerita. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin Bunga ikut terbebani ketika aku meninggal, sehingga mau tidak mau kalian harus melaksanakan wasiat terakhirku sekarang. Aku ingin dia terbebas ketika tubuhku dikebumikan, dan aku tidak mau mereka mengikuti Bunga menjadi sebuah beban bagi tubuhnya yang kecil itu atas apa yang sudah aku perbuat. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena telah menyeret kalian semua termasuk Bunga ke dalam dunia yang seharusnya tidak kalian pahami, kata Pak Wira yang kini menunduk dan nampak tidak berani untuk menatapku lagi. Aku merasa masih ada sesuatu yang besar yang belum dia ungkapkan, apalagi tentang kotak yang dibawa Bunga dan makna dibaliknya. Aku ingin bertanya lebih banyak, terutama tentang perjalanan ini. Namun sebelum sempat aku mengutarakan apa yang ingin aku tanyakan, Pak Wira tiba-tiba berdiri. Tatapannya mendadak berubah menjadi serius dan penuh harap, seolah-olah sudah waktunya dia untuk pergi sekarang. Terima kasih, katanya dengan suara yang pelan dan berat. Terima kasih sudah membantu Bunga. Meskipun aku tahu ini tidak mudah bagi kalian, namun kalian masih bertahan hingga saat ini. Aku kembali terdiam. Kata-katanya terasa menyentuh hati, namun entah mengapa Pak Wira yang aku lihat sekarang nampak berbeda. Dia seperti bukan orang yang penuh kewibawaan seperti ketika aku melihatnya di televisi. Namun dia seperti seorang ayah yang penuh akan penyesalan karena meninggalkan Bunga yang kini hidup sendirian. Jaga Bunga, katanya yang kini nampak berbisik pelan. Karena ada sesuatu yang tidak aku bisa sampaikan sekarang tentang ibunya Bunga. Aku menatapnya dengan kebingungan. Tentang ibunya? Pak Wira mengangguk secara perlahan. Dia seperti ingin berkata lebih banyak, tapi seperti ada sesuatu yang menahannya, sehingga dia mencari kata-kata yang bisa dia ungkapkan kepadaku pada saat itu. Yang pasti, aku ingin kalian bawa Bunga sampai dia bisa melihatku dimakamkan dengan cara yang layak. Suara Pak Wira terdengar lebih rendah. Dia terlihat sedang memohon kepadaku di balik kata-katanya yang pelan itu. Jangan tinggalkan dia sekarang, karena... Tiba-tiba, kata-katanya seketika terpotong. Pak Wira yang berada di dekatku secara perlahan mulai berubah. Matanya yang tadinya penuh harap kini berubah menjadi kosong dan hampa. Kulitnya yang semula pucat kini mulai memerah, dan tidak lama kemudian darah secara perlahan mulai mengucur dari seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian sayatan demi sayatan muncul di berbagai bagian tubuhnya yang sedikit gemuk itu. Seperti ada yang mengoyak tubuhnya secara perlahan. Hal itu tentu saja membuatku berdiri dan mundur beberapa langkah. Semakin lama, darah yang keluar dari tubuhnya semakin deras. Bahkan kini mulai membasahi pakaian yang dia kenakan. Lalu secara tiba-tiba, dari balik pohon tempat kita duduk, ada sepasang sayap kelelawar yang besar muncul. Sayapnya berwarna hitam pekat.
Sayap itu perlahan terbentang dan menutup tubuhnya yang sudah berdarah-darah. Aku bisa merasakan kengerian yang menjalar ke seluruh tubuhku. Sayap itu semakin besar dan menutup Pak Wira yang berdiri di sana. Tubuhnya kini menghilang di balik kelipatan sayap yang mengerikan itu. Dan seketika, seluruh pemandangan yang aku lihat kini berubah. Gelap, mungkin itu yang aku rasakan. Semua kebun teh, pohon, bahkan Pak Wira yang aku lihat kini menghilang di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu secara tiba-tiba tubuhku tersentak. Dan di saat itulah aku baru sadar bahwa aku kini berada di tempat yang berbeda. Mataku secara perlahan terbuka dan di sana aku mendapati diriku terbaring di atas kasur tipis yang terasa dingin. Cahaya pagi yang redup menerobos melalui jendela kayu yang berjeruji bambu yang terbuka setengah. Dan tidak lama setelah aku bangun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari ke arah kamar. Di sana terlihat Bunga yang datang dengan kotak yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Ayo cepat bangun, si Ausep sudah nyalain mobil, kita akan berangkat lagi sekarang. Katanya dengan nada yang tergesa-gesa ketika sedang membangunkanku di pagi itu. Mobil ambulan itu akhirnya kembali berjalan, melewati jalanan yang berkelok-kelok ke atas bukit. Aku baru melihat bahwa di sisi kiri dan kanan jalan adalah sebuah hamparan kebun teh yang luas dan memanjakan mata. Jika saja jalanan ini sudah diaspal dengan sempurna, mungkin tempat ini akan populer di sosial media. Tidak lama kita pun mulai terjun ke jalanan yang lebih kecil, di mana di sana ada sebuah hutan yang menanti kita semua. Dengan sebuah petunjuk arah ke desa Pananyaan yang terbuat dari kayu yang sudah sedikit lapuk. Terlihat beberapa orang sedang berjalan di hutan tersebut. Mereka membawa bambu-bambu besar yang ditutup oleh rumbia di atasnya. Sepertinya mereka adalah orang yang sedang mencari air gula aren di dalam hutan ini. Dan semakin kita dekat dengan desa yang ada di balik hutan itu, jumlah mereka terlihat semakin banyak terlihat. Tidak lama tepat keluar dari hutan, terlihat sebuah gapura kecil yang sederhana namun terlihat mewah karena terbuat dari kayu yang kokoh dengan tulisan besar di atasnya. Selamat datang di desa Pananyaan. Suasana di desa ini nampak seolah menyambut kita semua yang sudah lelah dengan perjalanan ini. Karena terlihat oleh kedua mataku bahwa desa ini sangatlah damai dengan rumah-rumah dan persawahan yang ada di beberapa tempat. Mobil ambulan itu akhirnya masuk ke desa tersebut. Bunga nampak antusias sekarang. Beberapa kali dia menunjuk ke beberapa tempat yang ada di desa itu, menandakan bahwa Bunga sudah tahu tentang desa ini dan segala isinya. Belok ke arah kiri ya, Ausep. Nanti ada rumah berwarna biru tua. Nah, itu rumahnya. Kita bisa turun di sana, kata Bunga sambil sedikit tersenyum. Usep yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bunga pada saat itu. Tidak lama mobil pun akhirnya terparkir di sebuah rumah yang besar namun nampak sederhana. Dindingnya masih terbuat dari bilik bambu yang dicat warna putih, lalu kayu-kayu penyangga rumahnya dicat warna biru, sehingga terlihat berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Tepat di depan rumahnya terlihat banyak sekali anak-anak seumuran Bunga. Dan ketika Bunga melihatnya, dia langsung memintaku untuk turun dan menyapanya. Rupanya anak-anak itu adalah anak dari bibinya, yaitu anak dari adik ibunya yang kini sudah tiada. Tentu saja ketika Bunga turun, hal itu mengejutkan mereka. Apalagi mereka seperti tidak menyangka bahwa Bunga akan datang ke tempat ini setelah kematian Pak Wira. Salah satu dari mereka yang bernama Aden langsung berlari untuk memanggil ibunya yang ada di dalam rumah. Dan tidak lama kemudian, seorang wanita nampak keluar dengan beberapa orang yang ada di belakangnya. Wajah mereka tampak panik sejenak ketika melihat Bunga. Namun tidak lama dia tersenyum dan seperti menyambut Bunga yang baru datang bersama denganku dan Usep yang kini turun dari mobil. Mereka menyambut kita berdua. Lalu tidak lama kita langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Awalnya mereka tidak tahu tentang ambulan yang kita bawa dan Bunga yang tiba-tiba muncul di desanya. Namun setelah kita memberitahunya, terlihat raut wajah yang kaget atas apa yang aku ceritakan. Bahkan Bik Neneng yang merupakan adik dari ibunya Bunga seketika langsung berlari ke arah ambulan dan memintaku untuk membuka pintu belakang. Dia terlihat ingin melihat jenazah Pak Wira pada saat itu. Bik Neneng langsung menggelengkan kepalanya tepat ketika pintu belakang dibuka. Bau kamper yang aku simpan di beberapa tempat untuk menyamarkan bau busuknya langsung tercium dan menyebar ke udara.
Kirain kamu sudah dimakamkan seperti yang ada di TV. Apakah kamu belum membereskan urusanmu sampai kamu meninggal? Katanya kepada Pak Wira yang terbujur kaku di sana. Bi Neneng langsung menutup kembali pintu itu. Lalu tidak lama dia menghampiriku dan Usep untuk kembali masuk ke dalam rumah. Wajahnya kini nampak semakin pucat, bersamaan dengan para anggota keluarga lain yang menyambutku pada saat itu. Maaf, sebagai perwakilan keluarga dari ibunya Bunga, aku jadi merepotkan kalian atas apa yang terjadi dengan kakak iparku, kata Bi Neneng yang langsung meminta maaf kepada kita berdua. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian membawa jenazah itu ke sini? Yang kita tahu, si Awira sudah dimakamkan di pemakaman mewah, bahkan diliput oleh beberapa televisi tentang pemakamannya. Jujur di sana aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menceritakan semua kepada Bi Neneng pada saat itu. Bukannya aku tidak mau menutup-nutupi, tapi karena dia adalah keluarganya, otomatis dia harus tahu tentang kematian Pak Wira dan apa yang kita lakukan selama beberapa hari ini. Namun setelah aku berbicara panjang lebar dengannya, dia seperti tidak kaget dengan apa yang kita lakukan. Bahkan dia tiba-tiba berkata, si Awira malah mati duluan, jadi anakmu harus membereskan semuanya. Bi Neneng tiba-tiba menggerutu ketika ia mendengar ceritaku, dan tidak lama dia langsung mendekat kepada kita berdua dan meminta maaf bahwa keluarganya sudah merepotkan hingga seperti ini. Beberapa orang yang duduk di dekat Bi Neneng pun seketika langsung menyalami kita berdua. Mereka semua meminta maaf karena membuat kita berdua repot atas apa yang dilakukan Pak Wira semenjak dia meninggal. Bi Neneng tiba-tiba berdiri. Dia langsung keluar dan memanggil Bunga yang kini bermain dengan Aden dan teman-temannya. Tidak lama Bunga langsung menghampiri Bi Neneng dan dia langsung mengajaknya masuk ke dalam. Bi Neneng baru sadar akan kotak yang Bunga bawa, lalu tidak lama dia seketika memintanya untuk meminjam kotak itu sebentar. Namun tatapan Bunga tiba-tiba berubah. Dia langsung melotot tajam ke arah Bi Neneng seperti tidak ingin kotak itu lepas dari genggaman tangannya. Bi Neneng tampak tidak bergeming ketika Bunga melihatnya dengan tatapan yang tajam. Bahkan dia hanya diam dan ikut menatapnya dengan tatapan yang sama. Bi Neneng hanya menggelengkan kepalanya ketika wajah Bunga berubah seperti itu. Dia mengangkat satu tangannya dan menempelkannya ke arah dahi, seperti ada sebuah penyesalan atas apa yang dia lihat terhadap Bunga yang ada di dekatnya. Namun dia hanya melakukan hal itu sesaat, sebelum akhirnya wajahnya tiba-tiba kembali berubah, kembali di hadapan Bunga. Wajahnya terlihat diliputi akan kemarahan. Bahkan aku dan Usep yang melihat wajahnya seketika merinding atas apa yang dilakukan oleh Bi Neneng. Matanya melotot tajam. Bahkan dia memiringkan wajahnya ke arah Bunga, seperti seorang ibu yang ingin memarahi anaknya karena dia melakukan kesalahan. Dan itu yang kini Bi Neneng lakukan terhadap Bunga. Tidak lama Bi Neneng kembali meminta kotak itu, dan entah mengapa kotak itu tiba-tiba diberikan kepadanya dengan wajah Bunga yang masih menatap dirinya dengan tatapan yang menakutkan. Bi Neneng langsung menghela nafas panjang ketika dia menerima kotak tersebut, dan dia langsung mengusap rambut Bunga selama 3 kali hingga akhirnya wajah Bunga kembali berubah secara perlahan. Duh, kasihan anakku, kata Bi Neneng yang menggelengkan kepalanya secara perlahan. Bunga yang kembali menjadi dirinya yang semula tiba-tiba melihat kotak itu, kini hilang dari genggamannya. Tidak lama kemudian dia langsung berkata kepada Bi Neneng yang kini memegang kotak tersebut. Bi, kotaknya kata ayah nggak boleh dipegang sama orang lain, tanya Bunga sambil mengulurkan tangannya. Namun Bi Neneng menolaknya dan dia kemudian menjawab, sudah, kamu main saja di luar sama Aden. Kasihan nanti Aden dan teman-temannya kalau kamu bawa kotak ini untuk main. Nanti Bibi balikin lagi kotaknya. Tenang, kotak ini aman kok Bunga. Aku sudah bicara kepadanya dan dia setuju kalau kotak ini kita simpan terlebih dahulu sebelum kakek datang, jawabnya sambil tersenyum pelan. Bunga yang sedikit ragu dengan jawaban itu hanya bisa mengangguk. Bahkan dia menepis salah satu tangannya dengan tangannya yang lain agar dia bisa meninggalkan mereka dengan kotak yang dipegang oleh Bi Neneng. Seperti ada 2 kepribadian yang saling beradu di dalam diri Bunga pada saat itu. Namun Bunga lebih bisa mengontrol tubuhnya sekarang setelah Bi Neneng mengusap kepalanya beberapa kali. Tidak lama kemudian Bunga akhirnya keluar dan kembali bermain dengan Aden. Bi Neneng berjanji akan memberikan kotak itu lagi setelah meminjamkannya beberapa saat. Lalu tidak lama kemudian dia mulai mendekati anggota keluarga yang lain.
Mereka seperti melakukan pembicaraan yang serius tentang kotak yang Bi Neneng pegang. Bahkan tidak lama dia seperti bertanya tentang salah satu anggota keluarganya yang tidak ada di sana. Bi Neneng tiba-tiba berdiri, lalu dia berlari ke dalam kamar untuk membawa jaket tebal. Tidak lama dia kembali dengan helm dan sarung tangan serta jaket yang sudah dia pakai. "Maafin aku ya Kang, aku harus memanggil Bapak yang merupakan kakek dari Bunga untuk pulang sekarang," katanya dengan nada yang sedikit panik. Akang mah istirahat dulu, nanti saudara-saudara Bunga akan menyiapkan satu kamar di ruangan ini. Masalah menyimpan kelopak bunga yang tadi akan diceritakan mungkin akan dilakukan bersama dengan kakeknya, karena dialah yang membuat kotak itu dan diberikan oleh Pak Wira semasa hidup. Dengan sedikit tergesa-gesa akhirnya Bi Neneng keluar, lalu tidak lama dia menyalakan motornya yang terparkir tepat di depan rumahnya. Aku dan Usep seketika langsung memalingkan wajahnya ketika Bi Neneng menjalankan motornya dengan tergesa-gesa. Jalanan yang berbatu tampaknya tidak menjadi hambatan baginya, karena dengan sekejap mata Bi Neneng langsung menghilang dari pandangan. Aku dan Usep yang merasa canggung untuk berada terus di dalam rumah akhirnya meminta izin untuk keluar sebentar sambil menunggu Bi Neneng pulang. Aku ingin mengisap beberapa batang rokok sambil mengobrol apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, karena sepertinya ada sebuah kejanggalan yang ada di sana, terutama tentang Bi Neneng yang bisa dengan mudahnya meminta kotak tersebut. Dan juga tentang misteri ibunya Bunga yang sama sekali tidak disinggung ketika kita mengobrol dengannya. Kita pun kembali berjalan keluar rumah, namun ternyata di luar sana Bunga tidak terlihat sama sekali. Begitu juga dengan Aden dan teman-temannya. Mungkin saja dia kini bermain dengan Aden, layaknya anak kecil umur 10 tahun yang diajak oleh teman-temannya. Namun entah mengapa seperti ada rasa khawatir ketika tidak melihat Bunga, dan itu langsung terasa ketika aku tidak melihatnya sekarang. Langit di atas desa Pananyaan terlihat masih cerah dengan udara panas yang menyelimuti sawah-sawah yang terbentang luas. Sawah itu beberapa sudah dipanen, sehingga tampak tandus dan kering. Namun hal itu dimanfaatkan oleh anak-anak yang berlarian di tengah pematang sawah. Mereka tertawa lepas seolah tidak peduli dengan sengatan matahari yang membakar kulit. Tidak jauh dari tempat itu terdengar riuh anak-anak lainnya yang sedang bermain layangan, juga bermain gobak sodor, dan beberapa anak yang bermain kelereng di tengah terik matahari yang menyinari mereka. Bunga kini terlihat duduk di bawah pohon jambu di pinggir sawah. Kulitnya yang tidak terbiasa terkena sinar matahari seperti ini membuatnya hanya bisa berteduh di bawah pohon sambil melihat mereka yang sedang bermain. Bunga tampaknya tidak terlalu terbiasa dengan pemandangan ini. Meskipun beberapa kali Aden mengajaknya bermain ketika dia datang bersama Pak Wira ketika datang ke desa ini, namun tetap saja hal-hal yang dilakukan anak-anak itu masih terasa asing baginya. Bunga yang hidup di kota besar hanya bisa bermain di rumahnya atau main game di tempat permainan. Tidak ada pematang sawah, tidak ada jerami, bahkan tidak ada anak-anak yang berlomba menangkap layangan yang jatuh hingga ke sungai. "Ayo, kita main Bunga," teriak Aden yang memecah lamunannya. Aden yang merupakan anak dari Bi Neneng mendekat dengan senyumannya yang cerah. Dia tidak tega melihat Bunga duduk sendiri, apalagi setelah melihat mobil ambulan itu yang datang dengan 2 orang yang asing baginya, bersamaan dengan jenazah ayahnya yang ada di dalam mobil tersebut. Bunga hanya menggelengkan kepala dengan pelan pada saat itu. Tangannya hanya memainkan tanah yang ada di dekatnya sambil melihat mereka bermain dari kejauhan. "Aku nggak bisa main layangan atau sepak bola," jawabnya dengan nada yang pelan. Aden yang menghampiri Bunga langsung duduk di sebelahnya. Sembari mengusap dahinya yang berkeringat, dia kembali berkata, "Nggak apa-apa, kita bisa bermain yang lain, kayak gobak sodor atau congkak. Gampang kok, nanti aku ajarin," kata Aden yang mencoba meyakinkan Bunga. Dia berharap Bunga bisa tersenyum setelah mengajaknya ke pematang sawah bersama dengan teman-temannya. Namun Bunga kini menunduk. Dia hanya menatap kakinya yang masih terbenam di tanah. Dia masih merasa canggung dengan suasana desa ini. "Di kota nggak ada permainan seperti ini, aku belum terbiasa," gumamnya pelan. Aden yang tidak terlalu mengerti apa yang terjadi dengan Bunga kini menatapnya seperti ingin mencari tahu kenapa Bunga seperti itu. Apalagi setelah Bi Neneng keluar dan menyalakan motornya, dia diberitahu bahwa dirinya harus menghibur Bunga yang kini kehilangan ayahnya.
Maka dari itu Aden dan teman-temannya sepakat membawa Bunga ke pematang sawah dengan harapan Bunga bisa melupakan apa yang terjadi dengan ayahnya yang sudah meninggal. Tapi di sini seru loh, ayo dicoba dulu, nanti kamu akan terbiasa, kata Aden yang mencoba membujuk Bunga. Bahkan dia menunjuk ke arah teman-temannya yang bermain di sana. Bunga hanya bisa tersenyum tipis. Rasa asing di dalam dirinya seakan-akan menahannya, dan hal tersebut membuatnya sulit untuk bergabung dan merasa nyaman, apalagi dengan apa yang terjadi padanya sekarang ini. Yang ada di dalam pikirannya hanya ada tentang ayahnya. Meskipun dia bisa melupakan hal tersebut selama perjalanan, namun ketika kotak itu terlepas dari tangannya, rasa khawatir dan rasa kehilangan seketika muncul di dalam dirinya. Dan hal itu yang membuatnya hanya bisa duduk di bawah pohon jambu ini sekarang. Kamu jangan terlalu sedih, Bunga, kata Aden dengan nada yang lembut. Dia yang merupakan anak satu-satunya Bi Neneng kini mencoba menghiburnya. Kata ibu, nanti kalau kamu nggak betah tinggal di sini, kamu bisa tinggal di sini sama ibu sama bibi dan sama kakek. Jadi kamu nggak kesepian setelah ayahmu dimakamkan. Bunga mengangguk kecil, namun pikirannya sudah mulai mengembara. Entah mengapa hatinya seperti tidak tenang ketika kotak itu tidak ada. Tidak lama dia tiba-tiba berdiri, lalu berkata kepada Aden yang masih duduk di sampingnya. Aku harus pulang dulu ke rumah, nanti aku kesini lagi ya, kata Bunga yang tiba-tiba membalikan badannya dan berjalan cepat meninggalkan Aden yang kebingungan. Bunga seketika langsung berjalan dan kembali ke desa yang letaknya lumayan agak jauh dari persawahan. Beberapa kali dia akan terjatuh karena tidak terbiasa dengan jalanan yang kecil itu. Namun langkahnya tidak terhenti dan dia terus melanjutkan langkahnya agar cepat sampai ke rumah keluarganya. Angin siang yang panas mulai terasa menekan dari segala arah dan semakin menjauh dari anak-anak yang bermain di desa. Kini sawah tersebut terasa lebih sepi. Mungkin karena pada saat itu sebagian para petani sudah pulang untuk beristirahat, sehingga hanya ada hamparan luas sawah yang membentang tanpa ada satupun manusia yang terlihat di sana. Beberapa suara tawa terdengar jauh di belakang, namun semakin Bunga melangkahkan kakinya, suaranya semakin tidak terdengar dan hanya ada angin yang berembus dari arah pegunungan yang terlihat dari persawahan. Semakin lama angin yang awalnya berembus pun tiba-tiba berhenti. Terlihat bayangan pohon pisang yang nampak membisu dengan daun-daunnya yang berdesir pelan. Awalnya Bunga takut bahwa dia tersesat, sehingga dia nampak terdiam sejenak mengingat-ingat kemana dia harus melangkah sekarang. Namun tidak lama dari sebuah sawah yang mulai panen di ujung sana, terlihat seorang wanita yang muncul dengan mengenakan kebaya hijau yang pudar, lengkap dengan topi caping yang menutupi wajahnya. Di tangan kirinya dia menggenggam buntelan sarung berwarna coklat tua, sepertinya itu adalah petani yang baru pulang dari sawah. Bunga yang awalnya kebingungan kini bernapas lega, karena dia bisa bertanya kemana desa Pananyaan itu berada. Apakah jalan yang dia lalui memang benar ke sana, atau malah dia tersesat? Setidaknya itu yang akan dia tanyakan ketika melihat wanita itu. Bunga akhirnya melangkahkan kakinya kembali dan mencoba memanggilnya agar dia menengok ke arahnya. Tentu saja teriakan dari Bunga terdengar olehnya. Secara perlahan wanita itu berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Dan pada saat itu pula, tiba-tiba nafas Bunga tertahan di tenggorokan. Ada suatu perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan sekarang, karena apa yang dia lihat seperti orang yang wajahnya dia kenal. Meskipun dia tidak pernah bertemu langsung dengannya, namun dia bisa melihatnya di dalam foto yang terpampang di rumahnya, bahkan di rumah bibinya yang ada di desa ini. Dengan tubuh yang bergetar hebat, tiba-tiba Bunga berkata dengan nada yang pelan, "Bunda," katanya dengan tatapan yang tidak percaya atas apa yang dia lihat. Wanita itu seketika tersenyum. Senyumnya terlihat begitu tenang, namun sepertinya ada sesuatu yang salah darinya. Senyuman dari wanita itu membuat Bunga merinding, dan tidak lama kemudian Bunga tiba-tiba mendekat secara perlahan ke arahnya. Namun anehnya tatapannya mendadak berubah. Bunga menatap wanita itu dengan tatapan yang kosong sekarang. Ia seperti terhipnotis oleh sesuatu yang membuatnya seperti itu. Suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya terasa panas kini berubah menjadi dingin, seperti hembusan angin dari lembah yang gelap. Sawah yang luas kini terasa semakin jauh, seolah pematang yang tadi dilewatinya memanjang tanpa batas.
Daun-daun pisang yang tadinya bergerak lemah kini seolah berhenti total. Dan tidak lama kemudian, wanita itu tiba-tiba menghilang, bersamaan dengan bunga yang kini lenyap ketika berada di dalam pelukannya secara sekejap mata. Aku mengeluarkan sebatang rokok dari saku, lalu tidak lama menyalakannya dengan gerakan lamban. Asap putih mengepul tipis dari ujungnya saat aku menghisapnya dalam-dalam. Dan di hadapanku, Usep jongkok tepat di depan mobil ambulan yang terparkir di depan rumah. Aku dan Usep terdiam sejenak, memperhatikan rumah itu dari kejauhan dengan kepala yang dipenuhi oleh perasaan aneh yang tidak bisa kita gambarkan pada saat itu. Aku tidak melihat bunga sekarang. Sepertinya anak-anak tadi membawanya pergi setelah dia memberikan kotak itu. Namun rasa khawatir ini malah menggangguku meskipun aku sudah menenangkan pikiran dan memberikan sugesti bahwa bunga kini baik-baik saja di sana. Main kemana ya bunga? Gumamku sambil menghisap rokok dan mengembuskan asapnya ke udara. Usep menoleh ke arahku dengan tatapan yang heran pada saat itu. Udah, kamu jangan khawatir gitu. Dia kan main sama teman-temannya. Mana sekarang kan kita ada di rumah keluarganya, jadi dia pasti aman sekarang. Katanya yang mencoba menenangkanku dengan nada yang setengah bercanda. Aku menarik nafas panjang, mencoba meredam kegelisahan yang entah mengapa terus menghantuiku pada saat ini. Iya Sep, tapi entah mengapa kayaknya ada sesuatu yang bikin aku kayak gini. Apakah ini gara-gara Pak Wira dan kotak yang kini ada di tangan bibinya? Kataku sambil melirik ke arah belakang mobil ambulan. Mungkin, jawab Usep sambil berdiri. Dia membuang sisa rokoknya yang sudah dia hisap. Lalu tidak lama dia melihat ke arahku dengan tatapan yang lebih serius. Aku malah curiga kepada keluarganya, Pak Wira sekarang. Makanya aku izin untuk keluar karena sepertinya mereka tahu apa yang terjadi dengan Pak Wira. Namun mereka nggak akan menyangka bahwa dia akan datang ke tempat ini dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Aku terdiam sejenak. Lalu tidak lama aku menghisap rokokku beberapa kali sebelum akhirnya mengangguk pelan atas apa yang dikatakan oleh Usep. Aku kembali mengingat bagaimana perjalanan ini bermula. Bagaimana sulitnya medan dan keadaan yang harus kita hadapi hingga akhirnya sampai di tempat ini. Apalagi setelah kita bertemu dengan Bik Neneng, tampaknya mereka sudah tahu atas apa yang dilakukan oleh Pak Wira semasa hidupnya. Terlihat jelas olehku ketika membicarakan semuanya pada saat itu. Mereka nampak tidak kaget atas apa yang aku ceritakan kepada mereka semua. Kita harus gimana sekarang? Apa kita harus mengantar bunga ke tempat yang akan dia datangi nanti? Atau membiarkan keluarganya mengantarkannya? Tanya Usep yang kembali berkata kepadaku pada saat itu. Sepertinya keluarganya tahu apa yang akan kita lakukan di tempat ini. Bahkan Bik Neneng bisa menjinakkan bunga dengan kondisi seperti itu ketika kotaknya diminta. Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Aku masih terdiam ketika mendengar hal itu. Lalu tidak lama sambil melihat rumah keluarga bunga, aku mulai menjawab pertanyaan Usep dengan nada yang sedikit pelan. Yang pasti, kita lihat situasinya dulu. Ya, kalau pihak keluarga bunga bisa mengantarkannya ke tempat yang dituju, berarti kita cuma diam saja di sini hingga nanti kita berangkat ke tempat selanjutnya yang merupakan tempat terakhir dari perjalanan ini. Tapi, potong Usep, kamu sadar nggak? Pas kita tadi ngobrol dengan Bik Neneng dan keluarganya, mereka tidak membahas tentang ibunya bunga. Mereka hanya menyinggung Pak Wira dan meminta maaf kepada kita atas apa yang dilakukannya, namun tidak pernah sekalipun menyinggung ibunya bunga. Aku juga sempat mikir hal yang sama, Sep. Aku tadi melihat di rumah itu cuma ada foto-foto Pak Wira bersama dengan keluarganya waktu pernikahan. Tapi gak ada satupun selain foto itu yang aku lihat. Aku yakin itu ibunya bunga, tapi tidak ada foto lain lagi selain foto tersebut. Apalagi, aku terdiam lagi, memikirkan tentang mimpi yang aku alami semalam. Di sana Pak Wira hadir dan membicarakan semuanya. Dan di sana juga, dia berkata bahwa dia tidak bisa membicarakan ibunya bunga. Dia hanya berpesan bahwa aku harus menjaga bunga sekarang, makanya rasa khawatir ini tidak hilang ketika aku kehilangannya. Tiba-tiba Usep langsung mengerang. Dia mengangkat kedua tangannya dan terlihat seperti merenggangkan otot-otot tangannya pada saat itu. Semakin lama semakin berat saja urusan ini. Kalau semuanya berakhir dan pulang ke rumah sakit, aku gak mau lagi nganterin mayat kayak gini, kata Usep yang sedikit mengeluh dengan keadaannya sekarang. Setelah pembicaraan itu, kita kembali ke terdiam cukup lama. Tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan sekarang. Semuanya terlalu buntu.
dan penuh lubang hitam yang tidak bisa membuatku berpikir jernih atas apa yang terjadi sekarang. Aku hanya bisa menyusun setiap petunjuk yang semakin rumit. Dan ketika kita berdua sibuk dengan pikiran kita yang melayang, tiba-tiba terdengar suara motor dari kejauhan. Dan rupanya itu adalah Bik Neneng yang kini muncul kembali bersama dengan seseorang yang dia bonceng di belakangnya. Tidak lama Bik Neneng langsung memarkirkan motornya, dan setelah dia melihat kita berdua berdiri di dekat mobil ambulan, tiba-tiba dia menghampiriku dengan orang yang dia bawa sekarang. Orang itu terlihat tua, namun badannya terlihat tegap dengan salah satu tangannya memegang kotak yang selalu Bunga bawa selama perjalanan ini. Dia mengenakan baju pangsi berwarna hitam dengan janggutnya yang sudah memutih dan wajahnya yang sudah mulai keriput. Bik Neneng mengangguk pelan ketika dia mendekat kepada kita berdua, dan tidak lama dia mengenalkan orang yang dia bawa kepadaku dan Usep yang masih berdiri di dekatku. "Ini Bakuya, ayah dariku dan mertua dari Pak Wira," kata Bik Neneng yang memperkenalkan Bakuya dengan nada yang hormat kepadaku. "Kalau boleh, Bakuya ingin melihat jenazah Pak Wira yang ada di ambulan," katanya sambil menunjuk ke pintu belakang. Aku dan Usep seketika mengangguk. Bakuya terlihat pendiam karena Bik Neneng yang terus berbicara kepadaku dan Usep pada saat itu. Dan tidak lama kemudian pintu belakang mobil akhirnya terbuka kembali. Dan Bakuya begitu terkejut ketika melihat jasad Pak Wira masih terbujur kaku di sana. Butuh beberapa detik baginya untuk melihat jasad Pak Wira, lalu tidak lama dia menatap kotak itu dan membukanya. Di sana terlihat 2 kelopak bunga lagi yang tersisa, sebelum akhirnya dia membuka suara yang serak dan berwibawa. "Aku selaku keluarga dari Wira meminta maaf atas apa yang terjadi. Terima kasih sudah mengantarkan dia ke rumah ini, dan juga terima kasih karena sudah bertahan selama ini dengan Bunga yang ikut bersama kalian." Bakuya mengangguk pelan. Terlihat dari kedua matanya yang tulus meminta maaf atas apa yang terjadi kepada kita berdua selama mengantarkan jenazah Pak Wira. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Karena sebenarnya hal ini seharusnya dilakukan olehnya semasa hidup, setelah dia melakukan berbagai macam kesalahan dalam hidupnya. Bahkan..." Bakuya tiba-tiba melirik ke sana kemari seperti sesuatu. Lalu tidak lama dia berbisik ke arah Bik Neneng yang ada di sampingnya. "Di mana Bunga?" Sedang bermain dengan Aden dan teman-temannya. Aku suruh Aden untuk menghiburnya karena aku tahu perjalanan yang sudah dia lakukan bisa membuat dirinya tertekan. Apalagi mereka sekarang diam di dalam tubuhnya. Sehingga aku takut terlalu membebaninya kalau kita membahas tentang si Awira di depannya, jawab Bik Neneng pelan. Bakuya mengangguk pelan. Lalu tidak lama dia kembali ke arahku dan berkata, "Aku berterima kasih karena sudah menjaga Bunga. Dan sepertinya kalian sudah akrab dengan Bunga. Aku tahu kalian lelah. Aku tahu kalian capek. Dan aku tahu di dalam diri kalian banyak sekali pertanyaan atas apa yang terjadi selama ini. Sebelum kalian bertanya tentang tempat yang sudah kalian kunjungi, lalu alasan dibaliknya, lebih baik kita berbicara di dalam saja," katanya dengan nada yang serius dan penuh misteri di balik wajahnya yang sudah tua itu. "Ada banyak yang perlu kalian ketahui. Bahkan mungkin aku akan menggantikan kalian untuk mengantarkan kelopak ini bersama Bunga, sehingga kalian bisa beristirahat untuk nantinya akan pergi kembali ke tempat terakhir yang merupakan tempat baginya untuk dimakamkan." Di dalam rumah akhirnya kita semua kembali berkumpul. Bik Neneng seketika langsung kembali ke dapur untuk mengisi kembali air teh yang sudah aku minum ketika pertama kali masuk ke rumah ini. Lalu anggota keluarga lainnya terlihat berkumpul di dekat Bakuya yang duduk tepat di depanku. Suasana mendadak hening. Semua keluarga dari Bik Neneng tidak berani mengucapkan satu kata pun sekarang. Bahkan saking heningnya, terdengar suara angin yang sesekali menggerakkan daun-daun di luar jendela. Kita semua terdiam begitu lama. Bahkan ketika Bik Neneng kembali datang dari dapur, dia seperti heran atas apa yang sedang kita lakukan. Tidak lama kemudian Bakuya tiba-tiba membuka mulutnya. Dan hal itu seketika memecah keheningan dari apa yang terjadi di ruangan tersebut. Dia menatap kepada kita semua dengan perlahan, dan tatapannya sangat serius ketika dia membicarakan sesuatu yang keluar dari mulutnya. "Desa Pananyaan ini," kata Bakuya yang mulai berkata kepadaku dan Usep pada saat itu dengan nada yang berat,
adalah sebuah desa untuk bertanya. Pananyaan dalam bahasa Sunda berarti bertanya. Dan nama itu sudah terkenal karena ada satu keluarga yang seringkali didatangi orang-orang untuk bertanya dan meminta sesuatu atas apa yang mereka inginkan. Bakuya kembali terdiam. Dia sedikit tertunduk pelan sebelum akhirnya berkata kembali kepadaku. Orang-orang yang datang ke desa ini dari zaman dulu selalu datang dari berbagai penjuru, dan setiap kali mereka sampai ke desa, tempat yang mereka tuju adalah ke rumah ini. Karena itu adalah tujuan mereka. Leluhurku, hingga kakek buyut dan kini aku yang menjadi kepala dari rumah ini, seringkali didatangi oleh orang-orang yang ingin mencapai tujuannya dengan cara yang cepat, termasuk dengan si Wira. Rupanya Bakuya yang ada di depanku ini terlihat sedang membicarakan Pak Wira. Dia menceritakan bagaimana Pak Wira datang sebagai pegawai biasa dari kota besar, lalu memintanya untuk membantunya atas ambisinya. Pak Wira mendapatkan info Bakuya dari orang-orang yang sering datang kepadanya untuk meminta bantuan, dan hal itu adalah bantuan untuk menunjukkan tempat-tempat untuk mereka mendapatkan jalan pintas atas apa yang diinginkan di dalam hidup mereka. Awalnya Bakuya menerima dia layaknya orang-orang yang datang kepadanya. Dia memberitahu kepadanya apa yang seharusnya dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan dengan konsekuensi yang harus dia tanggung dalam hidupnya. Pak Wira sadar akan hal itu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain melakukan hal seperti ini untuk ambisinya. Sehingga Bakuya tidak bisa menolak keinginan dan membantunya untuk menyarankan tempat-tempat yang harus dia kunjungi dari ritual yang harus dia jalankan. Bakuya terus bercerita bagaimana proses Pak Wira melakukan hal-hal tersebut dalam hidupnya. Saran dari Bakuya dia jalankan. Dan hal itu rupanya bisa merubah hidupnya secara perlahan. Pak Wira menjadi ketergantungan dengan saran dari Bakuya. Setiap ada masalah dalam hidup dan ambisi yang belum dia dapatkan pada saat itu, dia selalu kembali, menanyakan kemana dia harus pergi dan ritual apa yang harus dia jalankan. Dan Bakuya menyarankan hal itu semua hingga akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Pak Wira sudah lama berurusan dengan desa ini, terutama denganku yang tinggal di sini, dan aku secara tidak langsung membantu ambisinya, bahkan setelah dia menjadi bagian dari keluargaku pada saat itu, kata Bakuya dengan nada yang pelan namun serius di hadapanku. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Semua yang dibicarakan sama seperti saat aku bertemu dengannya di dalam mimpi. Semuanya persis sama tentang tujuan hidup dan mendapatkan jabatan yang sekarang sebelum akhirnya meninggal. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk memotong pembicaraan yang dilakukan oleh Bakuya pada saat itu. Punten Mbah, apa yang Bakuya ceritakan itu persis sama dengan mimpi yang aku alami. Dia menceritakan semuanya di mimpi tersebut. Bahkan apa yang Abah katakan tentang ambisi yang dia ingin capai semuanya sama. Tapi aku tiba-tiba terdiam sejenak. Ada satu hal yang tidak bisa dia katakan dengan jelas. Bahkan dia hanya bisa berkata kepadaku untuk menjaga Bunga ketika datang ke tempat ini, yaitu tentang ibunya Bunga. Semua mata yang ada di sana langsung tertuju padaku. Bahkan Bakuya nampak terkejut sejenak ketika mendengarkan hal itu. Bakuya langsung melirik ke salah satu foto lama yang ada di dinding rumah, foto yang menjadi sebuah foto pernikahan antara anaknya dan Pak Wira yang dulu adalah tamunya dan kini menjadi bagian dari keluarganya. Bakuya menghela nafas panjang dan tidak lama dia membuka kotak itu secara perlahan, mengambil kelopak bunga ke-6 dan menyimpannya di atas kotak tersebut. Bunga ini ada hubungannya dengan anakku Yuni. Dia adalah salah satu hal yang harus dilepaskan oleh Wira setelah semua ambisinya tercapai. Yuni, dia adalah anakku, dan entah bagaimana ceritanya dia bisa tertarik dengan si Wira di tengah ambisinya yang menggebu-gebu pada saat itu. Yuni memang tinggal di rumah ini, dan si Wira sering ke rumah ini secara tidak sengaja. Dia selalu bertemu dengannya, dan tanpa sepengetahuanku, dia menjalin hubungan dengannya di saat para warga lain enggan untuk mendekatinya. Para warga yang tahu Yuni itu anakku lebih memilih mundur. Cerita tentang keluarga yang sering didatangi oleh orang luar membuat keluarga ini disegani, bahkan Yuni sekalipun.
namun tidak dengan si Wira. Dia terus mendekatinya dan akhirnya meminta izin untuk menikahinya. Mbah Kuya tiba-tiba mendesah panjang. Salah satu tangannya diangkat dan dia seperti terlihat mengambil sesuatu di balik saku bajunya. Satu batang rokok yang sudah terbakar setengah dia nyalakan kembali. Lalu tidak lama kemudian dia menghisapnya selama beberapa kali sebelum akhirnya dia berkata kembali kepadaku, "Entah bagaimana aku bisa menyetujuinya, dan ketika itu terjadi, pernikahan itu akhirnya diselenggarakan seperti yang kamu lihat di foto itu," katanya sambil menunjuk ke arah dinding. "Yuni akhirnya menikah dengannya dan si Wira membawanya pergi dari desa ini. Ambisi tentang apa yang terjadi terhadap keluarganya begitu besar, sehingga dia melanjutkan ambisinya itu hingga dia bisa membuat mereka jerah atas apa yang dilakukannya dengan masa lalu. Aku salut dengannya. Aku salut dengan si Wira. Dia berasal dari keluarga kecil di salah satu kampung, bisa menjadi orang yang besar, orang yang dihormati, orang yang disegani, bahkan kematiannya menjadi berita di mana-mana. Namun di balik itu, ada sebuah kenyataan pahit ketika dia menginginkan anak. Dan ketika Bunga lahir dengan ibunya yang tidak selamat, hal itu membuat dia menyesali dengan semua yang dia lakukan. Aku tidak bisa menceritakan lebih detail tentang Yuni, karena hal itu terjadi tanpa aku ketahui atas usahanya melahirkan Bunga. Dan ketika Yuni meninggal, si Wira baru menceritakan semuanya dengan Bunga yang masih dia gendong di salah satu tangannya. Aku menelan ludah ketika mendengar hal itu dari Mbah Kuya. Perasaan ganjil menyelimuti dadaku. Sepertinya apa yang terjadi tentang Pak Wira ternyata jauh lebih rumit dan menakutkan daripada yang pernah kubayangkan. Mbah Kuya menundukkan kepalanya, menggenggam kotak yang kini ada di dalam genggaman tangannya, seolah itu adalah satu-satunya yang bisa menahan perasaannya yang kacau. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.